Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan salah satu perikop dari kitab Amos. Ya, seperti kita tahu, Amos adalah seorang peternak dari Tekoa yang dipakai Tuhan untuk berkata-kata kepada umat Israel. Nah, apakah perkataan Nabi Amos ini masih relevan dengan keadaan kita sekarang ini? Yuk, mari kita baca perikopnya. Bacaan diambil dari kitab Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman yang terkasih, pesan yang jelas disampaikan oleh Nabi Amos. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita diminta mencari Tuhan. Sebetulnya bacaan ini mengingatkan saya akan kejadian teman saya di paroki. Jadi kurang lebih ceritanya seperti ini. Seperti kita tahu bersama ya, kita mengalami masa-masa selama pandemi COVID. Masa-masa sulit yang kita jalani bersama. Kita nggak bebas beraktivitas, itu juga berimbas baik di kantor, di lingkungan rumah, dan sebagainya. Jadi semua serba terbatas. Tapi itu juga berimbas juga pada kegiatan-kegiatan yang ada di keagamaan. Ya, khususnya di paroki saya itu gereja atau paroki sempat tutup, pertemuan-pertemuan itu libur, dan sesekali ada paling via online. Ya. Lalu keadaan kita mulai berangsur pulih, ya, kegiatan di masyarakat juga mulai bergeliat, walaupun masih belum sepenuhnya bebas. Ya. Harus ada protokol kesehatan. Di paroki pun sama. Hal itu terjadi karena kita harus mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan oleh Keuskupan Agung Jakarta saat itu. Ya. Lalu di paroki juga mulailah dibentuk suatu tim TGKP kalau nggak salah namanya, ya, sebuah tim yang mengatur atau membantu umat agar bisa datang atau berkegiatan di dalam paroki. Nah, teman saya itu ikut di situ, ikut terlibat. Dia menjadi talak, menjadi anggota regis, ya, karena dalam TGKP itu terdiri kan beberapa seksi, ya, baik dari tim kesehatan, seksi keamanan, seksi liturgi, semua itu bergabung untuk membantu umat yang mau ikut bisa saat itu, ya, karena mulai berangsur-angsur pulih. Nah, teman saya itu cukup aktif, cukup terlibat dalam arti apapun yang diberikan tugas itu dia ikuti, ya. Dia mau jadi lektor oke, mau jadi pemazmur oke, mau jadi talak oke, mau jadi anggota regis oke, pokoknya apa aja dikerjain. Kalau kita baca-baca atau ingat-ingat mirip Marta lah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, mulailah nampak wajah aslinya. Ya. Ternyata kalau saya perhatiin atau dengar cerita orang lain, ada sesuatu yang salah dalam motivasi dia dalam melayani.
Jadi saya kembali ingat bacaan yang tadi kita baca. Janganlah kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Seakan-akan itu terjawab dalam kondisi atau dalam diri teman saya itu. Nah, teman-teman yang terkasih, ungkapan mencari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada umat Israel ternyata itu mengandung arti bagi kita ini bahwa hanya Tuhanlah yang patut kita temui, yang kita cari. Itu bukan berarti Tuhan menjauh dari kita, ya. Karena kita selalu diliputi oleh kesibukan yang di luar dari apa yang Tuhan mau, ya. Di sini mau dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang mengundang saudara dan saya untuk mencarinya, gitu. Dan untuk menemukan Tuhan itu perlu atau diperlukan pertobatan, ya. Nah, pertobatan itu bukan hanya di mulut, tetapi juga dalam perbuatan, ya. Jadi metanoia, berbalik. Jadi dari apa yang kita lakukan hanya sebatas formalitas. Nah, kali ini kita benar-benar mau untuk istilahnya itu menyembah atau bersujud di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita benar-benar istilahnya mau bertobat. Atau jangan-jangan teman-teman mau perlu teguran Tuhan dulu baru bertobat. Jangan, ya. Jadi marilah teman-teman di masa pandemi ini tetaplah kita setia dalam Tuhan, ya. Tetap bertobat. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber kehidupan, sumber harapan bagi saudara dan saya, ya. Itu yang bisa kita pelajari dari bacaan kitab Amos pada saat ini, ya. Semoga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan benar-benar yang Tuhan inginkan dalam diri kita untuk melayani Dia. Saya pikir itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.